Halo pemirsa, selamat tahun baru. Kembali berjumpa dalam VOA Global Report yang kami bawakan dari The New York City. Saya Randy Wijaksana. Selamat tahun baru pemirsa, Happy New Year. Gimana? Tahun 2025 banyak solusi baru nggak? Mungkin salah satunya solusi untuk kurangi waktu berselancar di ponsel? Ngomong-ngomong soal berselancar di ponsel, pemirsa punya berapa akun media sosial? Karena ada lagi nih satu platform media sosial yang sebelumnya kurang dikenal, namanya Blue Sky. Tiba-tiba punya jutaan pengguna. Nah, meningkat pesatnya akun baru Blue Sky ini ditengarai karena ada ketidakpuasan para pengguna X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Sejak media sosial ini diambil alih oleh bos Tesla dan SpaceX. Siapa dia? Elon Musk. Selengkapnya oleh Virginia Gunawan berikut ini. Mimbar media sosial Blue Sky dibuat pada tahun 2019 sebagai proyek eksperimen internal di Twitter yang saat itu masih dipimpin salah satu pendirinya, Jack Dorsey. Setelah Pilpres 2024 yang dimenangkan Donald Trump, media sosial alternatif ini mengalami lonjakan pengguna yang pindah dari X yang dulu dikenal sebagai Twitter, tapi sejak 2022 diakuisisi oleh Elon Musk. Well, Blue Sky has experienced a massive surge in popularity in large measure because I think that once Donald Trump won election in 2024, there was a sense among many people that Twitter really was effectively done for now that, Elon Musk was going to basically become a member of Donald Trump's administration. Dalam pekan pertama setelah Pilpres, Blue Sky menambah sekitar 1 juta pengguna. Sejak saat itu penambahan pengguna baru dari Blue Sky tidak sepesat sebelumnya. Meski demikian, menurut situs pelacakan media sosial, ini menyebutkan ada sekitar 180.000 pengguna baru yang mengikuti Blue Sky setiap harinya. Tak hanya individu, tapi juga klub olahraga profesional seperti sebuah klub sepak bola Jerman, termasuk yang pertama hijrah dari X ke Blue Sky dengan resiko berkurang signifikan jumlah followernya. We as a club cannot stand up against discrimination, homophobia, transphobia, anti-Semitism, hate speech, and so forth, and then remain on a platform where all of these things are increasing very rapidly. Media sosial lain seperti Threads milik Meta juga mengalami lonjakan pengguna. Tapi menurut pengamat, ada yang membuat Blue Sky unik. Blue Sky has no algorithm. It gives you an enormous amount of choice in who you follow and what content you see. Christoph Pieper tak tahu apakah kepindahan timnya akan diikuti para fans, tapi yang pasti mereka tak mau kembali lagi ke X. We have some sense for some values, and if you take this seriously, you have to make some decisions. So we did that, and we feel quite comfortable with that. Di tengah eksodus pengguna X ke Blue Sky, analis mengatakan X tetap merupakan media sosial microblogging paling dominan dengan 300 juta pengguna aktif setiap bulannya. Blue Sky saat ini hanya punya 22 juta pengguna aktif meski jumlah orang yang membuka akun Blue Sky terus bertambah. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Seberapa sering pemirsa gunakan internet untuk mencari informasi? Sepanjang tahun 2024 ada kata yang paling sering dicari artinya. Ada juga kata-kata yang paling dicari untuk mengetahui apa pelafalannya. Selengkapnya kita lihat di berita berikut ini. Merriam-Webster adalah penerbit kamus tertua di Amerika Serikat yang pada tahun 1990-an membuka kamus online. Setiap bulannya kamus online ini diakses sedikitnya 100 juta kali. Tahun ini satu kata lebih sering dicari. The word of the year for 2024 from Merriam-Webster is polarization. And obviously this year was a year with an important election. The elections were clearly the story of the year. And polarization is the term that has been used by everyone. Tak hanya Amerika Serikat, selama 2024 lebih dari 60 negara menggelar pemilu, termasuk negara-negara berpenduduk terbesar lainnya. India, Indonesia, dan Rusia. Masalah polarisasi diangkat di berbagai forum. This in turn could of course threaten democratic processes, lead to further social polarization. Can be tied back to the polarization that we see in
our politics today. Kata ini bahkan digunakan sehari-hari di luar pembahasan akademis. Because people are very polarized about what they think is going to happen. Polarisasi adalah kata yang tadinya berawal dari dunia sains untuk mengacu pada fenomena alam terkait cahaya. This is a word that came in the 1800s because when they were starting to talk about polarization, you were talking about both visual science, so and that's why we say polarized sunglasses, for example, and also, of course, electricity itself. That the way that we use electricity depends upon two different poles. Akar kata polarisasi adalah kata bahasa Latin polaris yang mengacu pada kedua kutub bumi. Berlangsungnya pemilu akhirnya juga termasuk hal yang mempengaruhi banyaknya pencarian online untuk pelafalan nama dalam daftar yang dihimpun oleh layanan pelajaran bahasa Babbel bersama dengan perusahaan teks terjemahan The Captioning Group. Dua nama yang paling banyak disalah-lafalkan adalah nama Wapres yang juga menjadi salah satu capres Amerika Serikat, Kamala Harris. Lalu nama bintang pop relatif baru, Chappell Roan, yang nama pertamanya sering salah pelafalannya menjadi Chappelle. We kind of get the words from the group agency that have been the most mispronounced by journalists, by people who are in media, in social media. So because they deal with in government, for example, so because they deal with so many aspects of things that are in the news, also we get a little bit of a sense of how the year has gone by because we get words that were kind of like buzzwords from the news feeds. Nama-nama lain yang sering membingungkan diantaranya aktris Zendaya yang sering disalah-lafalkan menjadi Zendaya, lalu Barry Keoghan yang sering dilafalkan tanpa huruf G. Ada lagi kata lama yang lagi-lagi salah pelafalannya, kopi ekstra kental espresso yang sering disalah-lafalkan menjadi espresso. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita masuk ke jeda pariwara dulu pemirsa, dan nanti usai jeda akan disapa oleh rekan saya dari Washington DC, ada Aryatna Budianto. Silahkan Ana. Ya Randy dan juga pemirsa, nanti saya akan mengajak Anda melihat sebuah event yang menampilkan budaya Indonesia untuk warga Amerika dan internasional setelah yang berikut ini. Tetap di VOA Global Report. Pemirsa, Anda masih menyaksikan VOA Global Report edisi perdana di tahun 2025. Bersama saya Aryatna Budianto di Washington DC. Perkenalan budaya Indonesia masih menjadi salah satu target perwakilan pemerintah RI di AS. Dan ini diintensif dilakukan terutama jelang akhir tahun lalu karena ada berbagai event internasional yang tidak hanya menarik warga atau wisatawan, tapi juga kalangan profesional. Kali ini saya mengajak Anda melihat event bernama Winter National 2024 yang dimeriahkan 68 negara. Produk Indonesia apa saja yang diperkenalkan ke lebih dari 5.000 pengunjung hari itu? Kita simak liputan berikut ini. Musik dan tarian dari Timur Tengah yang menarik perhatian banyak pengunjung adalah bagian dari Winter National 2024. Acara tahunan ini diikuti 68 kedutaan besar yang mengedepankan keindahan budaya setiap negara. Kekayaan budaya Bolivia yang belum banyak terserap dalam kehidupan sehari-hari menjadi alasan kehadiran kedua penari ini. So I think part of the reason why we're here is because we want to show some of that, like all these different designs, all these different colors, like all these different elements that we're showing. Yeah, all the food, everything. Memberi kesempatan bagi warga ibu kota Amerika untuk mengenal budaya negara-negara lain memang menjadi tujuan utama acara ini. It just helps other people from other cultures, especially US, to be exposed to different cultures. 68 countries, I mean, that's unheard of in the same room, and being able to have team spirit, country spirit. We have a lot more in common than differences no matter where you go in the world. And that's certainly been my experience here in the United States. Americans are really, I think they're very open-minded. Lebih dari 5.000 pengunjung yang datang dapat mencicipi makanan dan minuman khas berbagai negara, membeli barang-barang kerajinan tangan, serta memperoleh informasi pariwisata dan perdagangan.
Kedubes RI yang diwakili oleh Atase Perdagangan menggelar produk-produk unggulan dari Indonesia, selain tentunya berbagai barang seni. Jadi kita ingin membawa produk-produk yang dekat dengan holiday season, diantaranya hot chocolate, terus premium tea, karena sekarang lagi musim dingin ya, jadi produk tersebut pasti sangat dicari. Kemudian juga kita bawa permen atau treats ya dari Indonesia yang sudah ada di pasar Amerika Serikat. I'm looking forward to increasing my span of Southeast Asia, and so Indonesia, as I was explaining to the lady, is also on my travel list. Acara ini juga dimanfaatkan oleh Beshara Nasar, Direktur Museum Palestina di Washington DC, untuk memperkenalkan budaya, kuliner, dan produk Palestina. It feels great to have a representation as a Palestinian people, right? We don't have a representation, we don't have an embassy in Washington DC, so we as a Museum of the Palestinian People, we are here to represent Palestine as a cultural embassy. Dari Washington DC, Dania Iman, Eva Mazrieva, Nia Iman Santoso, VOA. Musim liburan akhir tahun memang salah satu saat yang tersibuk di Amerika Serikat dengan berbagai aktivitas dan hiburan khas suasana musim dingin. Tidak hanya di pusat kota, tapi juga di perumahan pemirsa. Seperti yang satu ini, Kompleks Dyker Heights di Brooklyn, New York, disulap menjadi salah satu destinasi wisata Winter Wonderland yang ikonik berkat gotong royong warganya. Setiap Desember, kawasan Dyker Heights di Brooklyn ini berubah gemerlap khas musim akhir tahun di New York, lengkap dengan dekorasi dan musik yang meriah. Tradisi ini dimulai pada tahun 1980-an dengan hanya beberapa rumah saja. Lebih dari 40 tahun kemudian, Dyker Heights Holiday Lights menjadi salah satu atraksi utama liburan akhir tahun di New York yang menjadi tradisi antar generasi. This is a yearly thing that we do annually with all our nieces and nephews and family, and we come and look at the lights. Selain dekorasi klasik Natal seperti yang religius atau Sinterklas, ada juga berbagai karakter populer seperti Frosty the Snowman, Grinch, Minion, dan lain-lain. It's really interesting to see the neighborhood so beautifully lit up, everybody with a kind of unique design. It really gives personality to this neighborhood. Perlu waktu berbulan-bulan untuk merencanakan display yang mampu membuat warga tak hanya dari New York atau Amerika Serikat, tapi juga dari mancanegara membanjiri perumahan ini. I think it's very nice. I think the people who live here, they don't have peace. Lots of people every day, but it's very nice. It's different, and I think it's very beautiful. Me and my wife are taking my son. This is his first time. He's 2 years old, and Dyker Heights, even though I'm from Staten Island, Dyker Heights has always been the place to come and celebrate Christmas and watch all the beautiful lights. Bagi banyak orang, inilah kesempatan menikmati pengalaman musim libur akhir tahun yang tak terlupakan. Dari Brooklyn, New York, tim VOA. Seru ya tadi gemerlap lampu-lampunya. Nah pemirsa, sebentar lagi Randy kembali di kota New York akan mengajak Anda melihat sejumlah liputan menarik. Antara lain food truck Indonesia di sebuah kota kecil Amerika. Jadi jangan kemana-mana, VOA Global Report edisi tahun baru 2025 akan kembali setelah yang satu ini. Welcome back to New York City, pemirsa. Melalui tari, musik gamelan, pagelaran busana tradisional dan kuliner, warga Amerika Serikat yang tergabung dalam International Club of DC belajar mengenal Indonesia beranggotakan pekerja profesional. Mereka hadir di acara Spirit of Indonesia's Cultural Archipelago di KBRI Washington DC. Ada Gandhira Pratama yang hadir ke sana untuk melihat acara ini.
Jadi saya menciptakan tarian Batak sama tari Kalimantan. Keberagaman budaya Indonesia menjadi daya tarik yang membawa warga Amerika di Washington DC datang ke gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia pertengahan November lalu. Ini kan diplomasi publik ya, Mas. Jadi selain kita ingin menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat dengan budaya kita yang indah banget musik kita yang indah gitu ya, dengan makanan yang enak, juga ada kesempatan networking juga. Selain melalui tarian dan musik, acara bertajuk Spirit of Nusantara, A Cultural Archipelago, juga menampilkan fashion show, serta menghidangkan makanan khas Indonesia. Digagas oleh International Club of DC, organisasi pekerja profesional dengan 40.000 anggota ini rutin bekerjasama dengan 80 kedutaan besar yang ada di ibu kota Amerika. And our mission is to help the people who live in Washington DC get to know the other countries and the embassies. So by having cultural events and bringing them into the embassies, they can learn more about the culture, tourism and travel. Berkolaborasi dengan KBRI dan Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan, acara ini menampilkan bintang tamu Rianto, penari lengger lanang asal Banyumas yang kini bermukim di Jepang. Ya, kali ini saya memperkenalkan tari lengger Banyumasan. Karena sekarang generasi untuk lengger lanang kan sudah semakin jarang, dan saya ingin memperkenalkan di Amerika ini supaya mereka ada perhatian untuk lengger lanang yang ada di Banyumas. Acara budaya seperti ini nampaknya berhasil memikat warga Amerika yang hadir, bahkan menumbuhkan niat untuk berkunjung ke Indonesia. Beautiful. I think it's really wonderful. I really hadn't before had much exposure to Indonesian culture. Dari Washington DC, Genira Pratama, Yogi Laksono, dan Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, di sebuah kota kecil di Amerika Serikat ada pasangan suami istri Indonesia yang buka usaha food truck yang dibantu langsung oleh sang wali kota. Mereka ini menjual makanan Jepang. Kita simak Muhammad Arifin dan Suci Mulyani di Williamsburg, Kentucky. 3, 2, 1. Setelah 5 bulan berjalan lancar, tibalah saatnya mengadakan syukuran dengan pemotongan pita dan tumpeng. Food truck Jara Hibachi and Sushi ini berlokasi di samping pom bensin di Williamsburg, kota kecil di negara bagian Kentucky. Pemotongan pita dilakukan wali kota, sementara pemilik food truck ini pasangan suami istri asal Indonesia. Banyak dari bantuannya dari Pak Wali Kota, terutama dari tempat lokasi ini, terus sama penarikan truk. Pokoknya tempat-tempat yang kita meragukan, tapi alhamdulillah semuanya ditangani sama Pak Wali Kota semua. Ya saya bersyukur banget, Pak Wali Kotanya baik, semuanya dari gedung sampai itu semuanya Pak Wali Kota yang mengurusi semua. Rodi Harrison, Wali Kota Williamsburg yang berpenduduk 7.000 jiwa ini terkesan dengan keberanian Arifin dan istrinya membuka usaha di kotanya. How does anybody from Indonesia land in Williamsburg, Kentucky? I'm very proud of Rudy and Yanni that they have taken and come to Williamsburg and chosen Williamsburg to put their business. By the way, the food, delicious. They've brought some extra flavor, as you will, to our community. Sesuai dengan namanya, menu yang dijual di food truck ini makanan Jepang, yang memang sudah dikenal oleh warga Amerika, termasuk warga kota ini. Different, it's really good. I like the rice, I just like everything. Food trucks in Williamsburg comes. And that is a really good addition, I think. And I hope y'all do real well. Rodi Harrison sendiri juga menjadi pelanggan setia food truck ini. Tapi setelah merasakan enaknya tumpeng, ia percaya makanan Indonesia juga bakal laku di sini. I just ate the celebration at tumpeng is, and the difference between Indonesia, Vietnamese, Chinese, and all that. I think a lot of people around here think that it's basically all the same. And I can tell you from eating, it's not. Everything has a different
different flavor, different spice, I think. Menjual makanan Indonesia memang sudah lama terpikirkan oleh Arifin dan istrinya. Itu kita sudah memang rencana kita, misalkan dapat gedung, memang kita mau menambahkan rendang sama sate, terutama itu, terusan soto ayam, dan itu juga banyak orang-orang sini yang suka sih sebenarnya. Ini adalah usaha food truck kedua yang dimiliki Pak Sutri ini. Selain itu, mereka bermitra dengan warga Indonesia, mendirikan restoran Hibaji Express di kota Middlesbrough, Kentucky. Bagi teman-teman yang masih belum punya bisnis, kalau mau partneran sama siapa aja, tolong mari kita tingkatkan, mumpung ada kesempatan, punya skill, punya apa, ayo kita buka bisnis berkembang, biar Indonesia itu lebih maju. Kita ini negara orang, kita harus bisa mandiri juga. Banyak pendatang Indonesia yang membuka usaha food truck atau restoran dengan menu makanan Jepang karena warga Amerika sudah mengenalnya. Namun Arifin dan Yani akan mencoba memperkenalkan makanan Indonesia di kota kecil ini. Dari Williamsburg, Kentucky, Supriyono, VOA. And that's it pemirsa, episode tahun baru kita. Jumpa lagi di episode barunya di kanal YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana pamit undur diri. Goodbye.